Ini sudah kayak, bentar ya. Oke, sudah jadi record nih. Oke, baik. Nah, jadi ini saya kembali lagi ke ini tadi 5 tips. Coba saya ganti dengan eh yang tulisannya kayak tulisan tangan. Ya, nah ini boleh nih. Nah, 5 tips tinggal dibesarkan. 5 tips. Ini saya ganti dengan yang lebih yang mungkin eh, hurufnya besar, lalu fontnya diganti yang agak tebal. Nah, Copper Black bagus nih. Oke, Copper Black. 5 tips. Lalu saya kasih sedikit nuansa tembok ya, nuansa tembok. Coba kita lihat. Nah, nih. Kira-kira segini kali ya. Nah, ini saya taruh di belakang, send to back, ya kan? Taruh di belakang, saya ganti warnanya nih, outline-nya dikosongin aja. Ya, dikasih warnanya yang ini aja ya. Nah, nih. Nah, ini kali ya. Ini apa ini enaknya? Ini kali ya. Nah, Itu itu enggak ya. lagi, Pak. Ya. Oke, nah jadi eh kan hasilnya coba dilihat. Padahal cuma dikasih sedikit gambar, ya, kasih sedikit gambar, lalu dikasih tulisannya dirubah sedikit, ya. Tapi hasilnya beda ya. Tuh, hasilnya beda, ya. Kalau mau di ini lagi juga nggak apa-apa nih, dibikin. Ini saya pisah, maaf. Ini saya pisah ininya biar nanti keluar sebentar. Oke. Nah, ini saya pisah tadi kan. Nah, ini biar 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 saya ini, biar saya goyang sedikit. Nah, gitu loh. Ini biar bagus ini, ya. Saya tebalkan, saya besarkan lagi, lalu saya kasih putih mungkin. Nah, 5 tips menghilangkan stres di kantor. Coba bandingkan dengan ini. Lebih bagus mana, Pak? Jauh ya? Padahal cuma sederhana. Nah, ini permainan cuma permainan apa ya? Rubah kata menjadi gambar. Nah, posisi tinggal komposisi. Komposisi memang itu lagi yang saya bilang perlu latihan memang. Ya nanti ada materi-materinya nanti saya kasih bisa dipelajari sama Bapak Ibu ya. Oke. Masih yang kedua, ini kan visualisasi kata menjadi gambar ya. Nah, yang kedua ini sama, masih visualisasi kata menjadi gambar. Bedanya gini. Ini mengapa organisasi perlu belajar. Nah, ini ada ini teorinya ya, ini teorinya. Nah, ini eh, dalam PowerPoint itu ternyata ada yang mengatakan bahwa model begini ini bukan slide. Kenapa? Orang nggak nginget, nggak ada impresinya, ya, dan nggak menarik sama sekali, dan orang nggak akan fokus ke yang kita bicarakan. Nah, gimana untuk bisa fokus? Kita rubah setiap ini dirubah jadi gambar, setiap poin-poin ini dirubah jadi gambar. Ini kan ada 3 tingkat kompetensi dan persaingan makin kuat. Mengapa organisasi perlu belajar? 1, tingkat kompetensi dan persaingan semakin ketat. Kedua, terjadi perubahan cepat. Ketiga, organisasi menyiapkan sinergi agar anggota saling mendukung. Ini kan ada 3 hal. Dirubah menjadi gambar, dan setiap gambar dikasih satu kata kunci yang udah biasa main map itu ngerti itu kata kunci itu ya. Nah, saya kasih contoh. Ini saya buat langsung saya buat ininya saya hapus dulu deh ya. Kebetulan udah saya ambil asetnya 3 hal kan tadi ya. Saya ambil gambar-gambarnya. Nah, saya ambil dari picture. Nih. Ini sudah ada gambarnya. 1, 2, ya, dunia berubah. Yang ketiga itu, nah ini, sinergi internal. Nah, ini memang latihan milih-milih gambar nanti Pak. Itu yang saya bilang, kita nih jadi guru agak sedikit repotnya itu di situ. Karena kita ngajar aja udah waktu udah banyak ya buat ngurusin macam-macam itu. Ya. Nah ini. Nah ini Pak coba. Abi, Ya. maaf sebentar, sebentar. Hmm. Itu gambar memang sudah tersedia atau sebelumnya Pak Abi googling dulu?
Googling dulu dong, Bu. Ini saya kan nyari, maksudnya biar cepet nanti saya neranginnya. Ini saya googling dulu ini, Bu ya. Jadi proses googlingnya nggak saya terangkan. Apa mau ngelihat proses googlingnya? Oh, nggak usah. Terima kasih, Pak Abi. Oke, nanti lama takutnya. Oke. Ini saya ambil di tengah, lalu saya format, saya ambil jaraknya ya. Nah, ini jadi sama nih, horizontal, distribute, horizontal. Nah, sudah. Nah, ini saya ganti. Ini misalnya, ini saya klik text box ya. Nah, ini sinergi internal. Sinergi internal ya. Nah, upayakan Bapak Ibu jangan menggunakan font yang standar. Comic Sans, Arial, Times New Roman itu bosen orang sudah. Upayakan yang nggak umum ya. Kalau saya biasa pakai Roboto. Apa? Roboto. Aduh. Ini agak sedikit ngeri nih. Dari tadi sering ini ya, sering apa? Sering hang. Entah karena, oke, mungkin harus dibesarkan. Oke. Lalu ini saya copy ke sampingnya. Saya copy ke sampingnya. Ya. Cara ngopinya gampang ya. Control, Shift, digeser gitu ya. Oke. Yang kedua, dunia berubah. Dunia berubah. PowerPoint saya kayaknya nggak seperti ini, Pak Abi. Seperti ini, Bu. Ini mungkin Ibu bingung ini, Bu. Lihat ya. Ini karena saya pasangin ini toh. Tuh, itu kali. Begitu nggak? Coba nih, Bu. Tuh, sama sebenarnya PowerPoint-nya. Cuman Ibu bingung karena saya pakai view tadi. Oke. Oh, Betul, gitu. Pak. Udah ya? Tadi ada yang nanyain kenapa petak-petak katanya. Oh iya, ini karena ada view ya. Lihat, ini kan saya grid line ini. Maka muncul kotak-kotak. Ini kalau saya hilangkan begitu ya. Oke. Nah, terus ini kompetisi. Kompetisi ketat. Nah, Nah, ini tinggal dirapihkan, Bu. Ya, dirapihkan tengah ya posisinya ya. Nah, kalau sudah rapih begini, ini tinggal kasih judul ya. Judulnya apa tadi? Judulnya mengapa organisasi perlu belajar ya. Saya kopikan di sini. Ya. Saya kopikan mengapa organisasi perlu belajar. Oke, ini saya besarkan. Saya geser ya. Oke. Nah, upayakan Bapak Ibu ya menggunakan menggunakan font itu kalau bisa jangan banyak-banyak, maksimal 3, kalau bisa cuma 2. Nanti yang membedakan misalnya memang perlu banyak yang ini adalah besar, kecil, ada tebal, miring itu. Tapi maksimal jenis font dalam satu slide itu 3. Ya, jadi ternyata semakin sedikit font itu semakin bagus. Semakin ringkas dia. Nah, banyak dari teman-teman itu kelihatan sebanyak mungkin, semakin banyak animasi, wah semakin bagus, oh ada ininya, ada ini. Ternyata semakin sederhana, semakin bagus yang benar. Desain slide yang baik itu semakin sederhana, semakin baik. Nah, jadi akhirnya kayak gini. Nah, coba Bapak Ibu bandingin. Ya. Antara slide ini sama slide ini lebih menarik mana? Lebih jelas mana ini? Yang ini. Jelas ini ya. Nah, jadi kenapa? Karena satu, visual itu jauh lebih kuat Bapak Ibu dibandingkan dibandingkan dengan kata-kata ya. Jadi upayakan Bapak Ibu setelah dari sini kalau besok membuat ini upayakan kata-katanya diganti menjadi divisualkan. Dan kata-kata kalau bisa kata kuncinya aja. Ya, kata kuncinya aja. Ini sesuai juga dengan kaidah Mayer, tapi saya nggak bahas kaidah Mayer ya. Kaidah Mayer itu ada 12. Nanti belakangan lah kita pelan-pelan belajarnya ya. Nggak bisa saya kasih blek langsung 1 hari itu nggak bakal sempat nanti ya. Oke.
Nah, jadi kan lebih bagus ya sekarang ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini. Ini ada tulisan. Pernahkah Anda ajukan pertanyaan pada diri Anda, berapa banyak buku yang Anda baca dalam setahun? Apakah 1 buku, 2 buku, atau 50 buku? Nah, ini sudah lumayan, sudah ada gambarnya, tapi masih belum maksimal. Bisa lebih dimaksimalkan lagi dengan apa? Sekali lagi, kalau slide, upayakan kita visualnya kuat, gambarnya kuat, kata-katanya kecil, cuma kata kunci. Nah, banyak kesalahan, itu yang diterangkan adalah materinya ditulis semua. Lah, terus fungsinya kita sebagai guru untuk nerangin itu apa? Kalau udah ditulis, itu tinggal dibaca aja kan? Nah, kata kunci diterangin, nah, guru kita sebagai guru, itu fungsinya menerangkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya kasih tahu, saya kasih contoh, misalnya ini ya, ini saya coba duplicate. Ya. Nah, saya duplicate, sebentar. Hapus, ya. Nah, ini udah ada contoh yang jadi, berapa buku kita baca dalam setahun. Nah, sederhana kan? Ini cuma saya besarkan, ya, saya besarkan, ya. Lalu saya geser aja ke sini, set, nggak apa-apa kepotong, ya. Lalu ini saya taruh di belakang, send to back, ya, sederhana ya. Nah, berapa bunyi? Nah, ini nggak perlu pertanyaan ini, ya. Nah, berapa banyak buku? Banyak tuh nggak perlu. Berapa buku? Langsung aja. Udah berapa kan? Kalau berapa banyak buku sama berapa buku sama nggak? Sama ya. Nah, berapa buku Anda baca dalam setahun? Nggak perlu yangnya. Anda baca dalam setahun. Nah, ya. Oke. Nah, ini nggak perlu. Dibuang. Ini tinggal saya ganti fontnya dengan yang menarik. Misalnya, nah ini. Brush script, lalu saya mungkin saya lus ya. Oke, saya besarkan. Saya tengahin. Nah, berapa buku Anda baca dalam setahun? Nah, ini mungkin bisa di. Nah, begitu. Nah, ini insya Allah ini lebih kuat dibandingkan dengan model begini. Ya, lebih enak mana Bu ngelihatnya? Ibu ngelihat yang ini atau yang ini? Maaf ya, ini coba saya inikan, saya jalanin. Lebih enak mana? Ini kalau saya jalankan, pernahkah Anda ajukan pertanyaan pada diri Anda sendiri? Ini sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Ini nanti fungsinya Bapak Ibu guru yang ngomong. Kalau enggak, fungsi Bapak Ibu diambil alih sama slide. Ya, kalau menurut kaidah Meyer, ini akhirnya visual tuh kebanyakan. Jadi udah dikasih pandangan dikasih, telinga juga mendengar, akhirnya nggak fokus gitu. Nah, dibandingkan ini lebih kuat mana? Ya, berapa buku Anda baca dalam setahun? Ya, oke. Oke, ini ya. Oke. Jadi artinya apa? Artinya ini dikuatkan gambarnya itu di zoom ya, lalu kata-kata kuncinya juga dibesarkan di zoom ya. Oke, ini yang ketiga ya. Yang keempat ya. Yang keempat coba nah ini. Yang keempat ini. Indonesia tempat terindah di dunia. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi dari 13.000 pulau menjadikan pemandangan Indonesia sangat eksotik ya, Danau Toba, Bromo, Raja Ampat, Gunung Rinjani misalnya ya. Nah, untuk mudahnya ini bisa kita buat yang sederhana aja. Kayak gimana itu? Ini akhirnya coba saya langsung aja nih. Nah, ini ya. Indonesia 13.000 pulau. Nah, kalau memang nanti mau dibikin, ini kan ada Raja Ampat, ya, ada Bromo segala macam. Ini kita pakai koneksi, ya, pakai koneksi. Ini saya ada, tapi ini materi saya waktu di pelatihan saya ya, di pelatihan di MCT. Ini bentar, desain slide, teknik presentasi, bentar, PowerPoint design.
Oke. Nah ini yang pernah ikut pelatihan saya nih tahu ini, karena saya kasih salah satu contohnya. Nah ini kita buat, nah bisa nih kita klik ya, misalnya ini saya klik di sini nih ada apanya nih? Oh, Danau Toba, ya kan? Nah, yang diklik itu ada juga yang diklik itu bukannya gambar, tapi Wikipedia, ya, atau mungkin Google Map, ya, Google Map. Ini Google Map, ya. Jadi atau video atau campuran link-linknya. Nah, jadi ringkas untuk banyak keterangan itu kita pakai link, ya. Nah ini Borobudur nih, jadi Borobudur ini bisa saya gedein. Ini benar-benar masuk ke ini nih, ya, benar-benar masuk ke Google Map ini, ya. Nah ini, jadi kalau yang untuk yang lebih rumit kita pakai link, ya, banyak keterangannya gitu kita pakai link, ya, begitu. Nah terus dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Ini ada yang Google Earth, ada yang video, macam-macam ininya. Cuman saya nggak bisa detailkan satu-satu karena waktu nggak mungkin kalau saya terangkan sini. Ya, oke, ini salah satu contohnya aja ya. Oke, coba Bapak Ibu bandingkan, kita buat slide untuk menerangkan Indonesia. Oh, ini barusan nggak kelihatan Bu ya? Maaf. Ini yang ini Bapak Ibu barusan nggak ngelihat ini. Minta maaf. Ini barusan Bapak Ibu nggak ngelihat ini nih. Nah ini ya, saya kasih contoh. Ini kalau saya klik ya, ini kebetulan materi pernah saya kasih di pelatihan saya, tapi ini agak sedikit berat karena kita pakai link ya, banyak ya. Kalau saya klik, ini ada koneksinya Bu. Ya, jadi upayakan dia kalau rumit, banyak yang mau disampaikan, maka kita pakai link Bapak Ibu. Link bisa berupa gambar, Wikipedia, bisa Google Map, bisa Google Earth, bisa ke website, bisa kemana-mana. Bisa ke video juga bisa. Misalnya ini cuma gambar toh. Ya, ini Danau Toba. Ya. Kalau saya klik lagi, yang ini nih, ini Borobudur nih Bu. Ini kalau saya klik di sini, nah, ini Candi Borobudur. Ya. Kalau saya scroll, tuh, bisa saya gedein ini. Ya, bahkan Abi izin nanya, Abi. Ya. Kalau yang kayak gitu nama tekniknya namanya apa kayak gitu? Kita masukin link jadi. Ini Ibu harus membuat link. Untuk membuat link ini harus pakai add-in Bu. Jadi kalau Ibu nanti mau mencari di YouTube ya, membuat link di PowerPoint gitu aja. Maksudnya nama istilahnya apa ya? Di PowerPoint kita masukin link, kita jadi pas kalau itu kan bisa kita masukin link-link untuk kayak soal-soal penilaian, misalnya di kuisis ada link kuisis kita masukin ke situ untuk penilaiannya di akhirnya misalnya, bisa kan Bi? Oh iya. Nama tekniknya apa kalau kayak gitu? Ya ini tetap pakai insert Bu ya, pakai insert. Ini agak sedikit panjang kalau saya terangin. Ini sebenarnya ada add-in-nya Bu. Ini ada add-in, ya. Ada add-in-nya namanya web viewer. Ibu harus menginstal web viewer dulu. Baru Ibu bisa mengambil yang ada di website gitu loh. Kalau nggak diinstal ini, Ibu cuma bisa masukin audio, video bisa. Video bisa ya. Tapi website nggak bisa. Website kayak Quizizz tuh nggak bisa. Harus lewat. Linknya doang nggak bisa, Bi? Nggak bisa. Kalau Quizizz masih bisa. Quizizz tuh bisa ya, masih ini. Cuma kalau nanti dia berupa website Bu, itu nggak akan bisa itu. Gitu ya. Oke, jadi nanti ininya pakai ini nih kalau saya nih ya, web viewer. Jadi tadi kan saya terangkan jadi sekali lagi kalau dia rumit pakai link yang banyak gitu, link yang banyak ya. Oke. Ini saya ganti lagi sekarang, fokusnya kita rubah lagi, balik lagi ke sini. Kita kembali ke materinya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, dari tampilan ini ke tampilan yang barusan, kira-kira lebih menarik mana? Ini ya, ke tampilan yang ini lebih menarik mana? Jauh lebih menarik lah, ini ya. yang tadi ini ya. Diklik lagi sama yang bandingin yang tadi, lebih menarik mana? Lebih menarik yang tadi ya. Nah, itu artinya memang desain ini Bu memang
Kalau kita mau perbaiki itu ada aja yang bisa kita perbaiki sebenarnya, Bu. Ya, oke. Ini keempat ya, keempat. Yang kelima coba. Ketiga ya, barusan ya. Nah, ini beberapa manfaat membaca, ya. Beberapa manfaat membaca. Ini kalau saya klik, nah ini. Menjadikan kita membaca cerdas, pemahaman tinggi, pengembangan diri tinggi, jadi pribadi yang unggul. Manfaat membaca cepat ini, ya. Nah, di sini saya sebenarnya ngambil sudah ada ininya, sudah ada gambarnya nih. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, tuh, lihat. Nah, artinya apa? Upayakan gambar ini jangan yang monoton. Kalau bisa, ini kan monoton, cuman kotak gitu aja ya. Dikasih warna ya, pembedanya ya. Nggak menarik ini, terlalu standar gitu loh. Nah, kalau bisa yang menarik. Nah, jadi apa membuat cat yang baik? Upayakan simbolnya itu menarik dan berhubungan, Bu. Ya, ini pribadinya jadi unggul, ada gambarnya, orang lagi yes gitu, aku bisa, semangat. Pembaca cerdas, ada gambar bohlam, ya kan? Mengambil keputusan cepat, ya kan? Nah, itu ada itu. Pemahaman tinggi, ada gambar otak. Nah, jadi artinya ini jauh lebih menarik, akan jauh lebih, audiens ini akan lebih fokus. Kenapa? Oh, ini apa ya? Gitu loh. Tapi kalau begini, ini pada nggak ngelihat ke ini nanti siswa kita, pada nggak mau ngelihat, nggak mau dengerin kita cerita nanti, ya. Oke, ini yang keempat, Bu, ya. Yang keempat. Coba yang kelima. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini omongan orang, namanya Albert Einstein. ya, kita tahu dong, ini Albert Einstein ya. Ini a person who never make mistake, orang yang nggak pernah bikin kesalahan, dia nggak akan mencoba hal-hal baru. Ya, jadi artinya berbuat make false, ayo salah nggak apa-apa. Saya terus terang senjata saya tuh sabar ngajar ke orang-orang karena prinsip saya, kalau dia salah itu berarti lagi belajar itu. Kalau dia nggak bisa berarti lagi belajar. Kalau saya begitu, Bu, prinsipnya ya. Nah, ini bagaimana bisa membuat bagus? Nah, ini saya contohin pakai Google, Bu, pakai Google. Ya, kita tahu Einstein di mana-mana ada gambarnya, ya. Tapi kita bisa nggak? Coba kita cari ya Einstein. Sebentar nih saya ini aktifkan dulu. Ini saya. Oke, sebentar saya share-nya saya pindahin dulu. Oke, Einstein. Ini saya ketik di Google, ya. Sudah tampil, Bu, ya, Google-nya di layar. Bapak Ibu, Google saya di layar sudah tampil ya? Sudah tampil ya? Oke. Nah, lihat. Dicari, Bu, gambar yang cocok. Nah, menurut saya gambar yang cocok, itu yang ini kalau enggak yang ini. Ya, yang ini bagus juga ini. Atau ini terserah lah. Ini, nah, buat yang gampangnya sih, ambil ukuran yang besar. Ya, yang besar. Jangan yang kecil, nanti pecah dia kalau dibesarkan. Ya, kalau jipek itu dibesarkan, ini, upayakan besar. Kalau besar nih, berarti dia otomatis nanti kalau dibesarkan nggak pecah dia. Ya, kalau dia pecah, jelek nanti hasil ini kita. Ya, oke, ini saya klik yang ini. Nah, ini, dia minimal 1280. Itu yang paling ideal ya. Kalau di bawah itu pecah dia. Ya, oke. Ini saya copy, Bu, ya, gampang. Ngopinya tinggal klik kanan, salin gambar. Ya, sudah saya dapat di clipboard, saya buka di sini. Ya, saya buat yang baru. Ya, misalnya ini. Ya. Ini udah belum saya share lagi ya, minta maaf. Diingetin, Bu, kalau saya lupa nge-share. Nah, ini. Ya, jadi ini tadi saya ulangi ya. Ini kan ada di sini ya. Dari sini, lalu saya kecil. Nah, saya buat slide baru, klik kanan. Karena tadi saya sudah masukin clipboard, tinggal saya keluarkan paste. Ya, sudah saya paste. Nah, ini, saya maunya dia ngelihatnya ke sini misalnya. Ya, maka saya putar aja nih ininya nih. Nah, ini saya putar nih fotonya. Nah, tuh. Nah, Einstein. Ini saya kecilkan sedikit. Ya, saya mau latar belakangnya saya hilangin lah, ya, biar apa? Latar belakangnya kalau hilang itu biar bagus ya.
Saya coba format. Ambil remove background. Ya. Ini teknik remove background, mudah-mudahan udah pada tahu semua ya. Ini yang warnanya ungu bakalan hilang nih. Ya. Nah, ini yang ini kan jangan sampai hilang. Mata masa hilang ya. Makanya ini saya jaga. Ini jangan hilang. Ini jangan hilang. Ini jangan hilang tangannya. Juga jangan hilang tangannya. Nah, ini jangan hilang. Klik apa itu tadi, Bi? Langsung di ini, Bu. Di pensilnya kan klik ini, mark area untuk tetap, jangan dihapus gitu. Di sini nih. Iya, Mark iya. area to keep ya. Mark area to keep. Lalu setelah saya klik ini, nanti ada gambar bolpen kan, Bu ya. Lalu saya klik tahan di area yang mau kita pertahankan. Nah, tuh ya. Nah, ini sudah nih. Oh, ini masih ada nih jarinya nih. Masuk nih. Tuh, ya. Sudah nih. Sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus, saya keep changes, maka yang hilang cuma yang warna ungu aja. Dah. Ini kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini udah bagus, Bu ya. Iya. Jadi, begini. Setelah begini, saya tinggal pindahin tulisannya. Ya. Nah, lihat. Tulisannya saya pindahin. Saya taruh sini. Nah, karena dia posisinya menghadap ke tulisan, seakan-akan dia yang ngomong gitu loh, Bu. Lebih bagus toh? Nah, tinggal diganti fontnya. Sekali lagi, permainan font tuh penting banget, ya. Di sini nih permainan font penting. Kenapa saya bikin tulisannya kok tulisan yang brush script ya, kayak tulisan tangan. Biar seakan-akan itu yang nulis manusia gitu loh. Ya, kayak gini nih. Kan seakan-akan tulisan tangannya si Einstein gitu, ya. Oke, ini saya tinggal atur. Nah, kenapa menghadap ke sini? Biar kesannya yang Einstein yang ngomong gitu loh. Nah, coba bandingkan ini. Ini kan standar di tengah, tulisannya di bawah quotient-nya, ya. Coba lihat. Ini Bapak Ibu, ini kan standar banget ya. Coba ini. Lebih bagus mana? Lebih keren ini ya. Lebih Gitu. hidup. Lebih keren karena lebih hidup ya, karena seakan-akan dia ngomong gitu loh. Ya, begitu. Jadi ini yang tips yang kelima, ya. Tips yang keenam, ya. Ini tips yang keenam, ini kita pisahkan semuanya ke dalam beberapa slide. Nah, ini tadi bagi dalam beberapa slide ya. Coba dilihat. Nah, ini. Ya kan, ini tadi yang tips-tips saya ya. Tuh, ya. Ya. Saya juga. Nah, itu. Jadi akhirnya nih sebenarnya sudah ada 7 nih yang saya kasih sedikit teorinya ya. Ini yang kita pelajari hari ini. 1, 7 tips desain slide yang baik. 1, visualkan kata menjadi gambar. Ini tadi yang gambar apa nih? Yang 5 tips hilangkan stres di kantor ya. Yang kedua, ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci. Tadi sudah ini ya, yang mengapa organisasi perlu belajar ya. Ini apa nih? Ringkas teks dalam slide. Ini tadi yang berapa buku setahun kita baca. Selanjutnya, gunakan gambar dan angka ya. Yang selanjutnya, tampilkan slide lebih unik dan menarik. Ini tadi sudah saya sampaikan. Yang ini, nah ini tadi yang Einstein. Nah, ini yang terakhir. Ini sih sebenarnya materinya ini juga. Jadi yang slide ini kan semuanya dalam slide-slide toh, Bu. Kita bagi-bagi toh, Bu. Nah, jadi lebih jelas. Akhirnya orang ngerti, oh ringkasan pelajaran hari ini ketahuan ini semuanya. Ada dalam slide per slide. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini untuk yang sesi pertama. Ini sebelum saya masuk ke sesi kedua, ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau nanya? Monggo. Abi. Ya, boleh. Itu ini ya. 365 tahun 2019 ya. Kalau yang di bawahnya bisa nggak? Kalau yang tadi bisa semua, Pak. Yang tadi bisa semua. Bisa semua ya. Yang tadi tadi bisa itu semua. Kalau yang ke depan itu sebagian bisanya. 2016 masih termasuk lumayan, Pak. Masih ada 3D.
Tapi kalau 2013 kejauhan. Ya, jadi kalau 2013 kejauhan, kalau 2016 masih ada beberapa, masih banyak yang bisa 3D dan sebagainya, ya. Nah, Oke. yang setelah ini saya cuma sempat kasih contoh aja, Pak. Nggak bisa saya terangin detail karena prosesnya masing-masing panjang, ya. Sebelum saya terangin yang ini kan lebih ke gambaran mendesain dan beberapa teknik, Bapak, ya. Cuma nanti saya kasih gambaran bagaimana sih cara belajarnya. Jadi gini, kan tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu instruksional, saya anggap Bapak Ibu sudah kuasain. Saya malah belajar sama Bapak Ibu, ya. Untuk multimedia, insya Allah saya bisa, ya. Kita sama-sama belajar. Mungkin saya juga terus belajar, Pak, ya. Nah, untuk desain, kita sama-sama lemah, Bu. Saya lemah, Bapak Ibu lemah. Tapi kenapa saya tetap bisa bagus, ya? Terus terang, Pak, saya ini gambar saya jelek. Saya nggak bisa desain. Tapi kenapa saya bagus? Karena saya memanfaatkan, sekali lagi, multimedia lagi. Apa itu? Saya cari aja template-template yang gratis. Nanti saya kasih tahu caranya. Cara cari template yang gratis gimana sih? Ada cara-caranya itu, ya. Contoh yang kemarin udah Bapak tahu, dengan Bapak belajar render forest, itu udah siapin template banyak. Canva dulu tempatnya template, ya. Ada lagi template-template lain yang banyak, ya. Ada template yang cuma gambar tok, nggak ada animasinya. Ya, nanti saya kasih tahu beberapa ininya. Oke, sebelum saya lanjut yang next, ada pertanyaan nggak nih? Yang ini? Ini 7 slide ini bisa 1 slide itu gimana? Oh, kalau ini gampang ini. Ini 7 slide ya. Ini kan sudah di sini ada kalau di ini kan sudah ada slide-slide yang saya masukin, Bu. Jadi kalau di 2019, 2016 insya Allah udah bisa ya. Itu slide bisa di-copy, Bu. Ya. Jadi ini sudah ada. Ini saya copy. Saya kasih contoh dulu. Saya kasih dulu satu, ya. Misalnya, ini awalnya kan ini toh. Terus ini toh. Nah, jadi gini. Ini saya ambil ke sini, ya. Lalu Bapak Ibu lihat. Ini saya copy aja nih. Saya copy nih, saya tarik ke sini. Dah. Ini copy slide. Lagi nih, klik. Lihat ya, klik yang di slide-nya yang di desain slide, taruh di tempat kerja kita. Dah, dibesarkan. Coba dibesarkan bareng, dibesarkan bareng. Nah, biar ukurannya sama nanti. Ya. Kalau udah sama tinggal diatur besarnya. Nah, atur formatnya sama. Nah, ini kan. Oh, ini kalau besaran, saya kecilin sedikit. Nah, ya, posisi di tengah ya. Nah, masih kurang ini lagi. Saya oke. Nah, ini saya saya mainkan efeknya. Efeknya saya mainkan misalnya saya pakai yang inilah. Nah, udah. Kayak gitu aja, Bu. Sederhana kan? Nah, ini tadi saya copy lagi ke sini. Bisa nggak saya copy? Bisa. Nih saya tarik nih ke sini nih. Set. Tuh, bisa nggak? Tuh. Kalau sini kan tadi kan? Gitu loh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini di 2016 bisa. 2016 ya, Pak? Ya, 2016 kayak bisanya, Bu. Kalau 2013 kalau saya nggak bisa. Saya Jadi, pakai 2013. aduh, ganti Bu, ganti Bu, ganti. Bu, kalau 2013 kejauhan, sekarang orang 365 loh. Katanya bisa di-deploy. Saya sendiri belum nyoba ya untuk deploy 365. Karena saya sudah lihat, cuma tambahannya nggak begitu banyak. Cuma 2016 ke 2013 jauhnya beda jauh banget, Bu. Kopinya tadi pakai yang mana ya? Soalnya keputus saya tadi. Oh, kopinya. Saya ulangin ya. Nih, caranya nih ya. Saya ulangin, Bu ya. Caranya sederhana nih, ya. Ini Ibu buka slide baru toh. Yang mau di-copy slide yang mana? Ini toh. Ini sama ini kan? Bener nggak? Nah, ini tinggal Ibu aktifkan yang mau tempat di-copy, tinggal diseret slide yang mau di-copy. Oh, main seret. Iya, main tinggal. seret, main seret aja. Iya, main seret aja. Tuh, ya kan? Tinggal digedein. Ya kan? Tinggal diatur. Ya kan? Nah, ini biar bagus tinggal di formatnya diganti, ya.
Itu selain di seret, di copy paste Kalau aja nanti, bisa nggak? kalau nanti ada animasinya di situ cuma copy gambarnya aja ya? Animasi, Gambar slide-nya aja tanpa animasi yang oh ditayangkan. ini belum ada animasi dong, belum ada animasi. Ini kan cuma ngopi aja, Ya, belum ada animasi. seandainya nanti ada animasinya gitu Bapak, kayak Iya. sudah ada tayangnya gitu. Yang kita tarik itu ngopi cuma sekedar gambarnya saja atau ikut format animasinya terikut di situ? Ini begini ya. Ini kelebihannya ya, Bapak Ibu lihat ya. Ini saya coba saya ganti. Ini dia kalau saya ganti yang di tempat asal saya copy, ini akan berubah Bu. Yang di tempat kopiannya. Kelebihannya itu ya. Saya coba buktikan ya. Saya coba buktikan. Ini gambar instan ini saya rubah ngebelakangin tulisan ya. Misalnya nih saya rubah jadi ngebelakangin tulisan. Ini misalnya aja ya contoh Bu ya. Ngebelakangin tulisan. Coba lihat. Di ininya berubah nggak? Tuh. Taruh. Wah, ini sebentar. Ini harusnya ngebelakangin tulisan ini. Ini berarti tadi, sebentar ya. Ini saya ambil contoh yang mana ya? Oh, yang ini kali ya. Nah, ini saya bikin ke bawah deh. Saya taruh di bawah. Nah, ini kalau saya klik. Bentar. Ini harusnya berubah ini. Kok nggak berubah ya? Sebentar. Jadi saya selama ini kalau ini ada yang saya rubah, maka dia akan ikut berubah, Bu. Ya. Ini saya coba klik. Bentar. Nah, ini tadi ini ya. Saya klik. Nah, tuh lihat. Berubah nggak ini ya, Bu? Dunia berubah, saya turunin ke bawah ya. Berubah nggak? Iya, berubah. Jadi posisi kopian itu berubah dia, Bu. Ya. Ini juga harusnya berubah nih yang instant tadi nih. Kok nggak berubah ini? Oh, ngopinya tempatnya lain berarti. Tempat kopinya lain. Ya. Jadi beda itu kopinya yang dua. Iya, mungkin posisi kopinya beda. Tapi kalau posisi kopinya sesuai dengan ini, maka dia akan berubah. Ya, seperti yang tadi udah kita lihat ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kelebihannya kalau copy dari slide, begitu slide-nya itu berubah, dia akan hilang. Cuma kalau slide-nya hilang, maka dia akan putus juga. Ini saya kasih contoh. Ini saya hilangin Indonesia ya. Saya hilangin, saya hapus. Delete nih, saya delete. Klik kanan, saya delete slide ya. Nah, coba lihat. Ini hilang nggak linknya nih di sini? Ini coba saya jalankan. Set. Saya jalankan yang Indonesia. Ini kan Indonesia ya. Oke, Indonesia saya jalankan. Tuh, hilang kan ininya kan? Hilang nggak? Indonesianya hilang tuh. Hilang. Nah, karena apa? Karena saya hapus. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi, itu beberapa prinsipnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Langsung kayak hyperlink. Kopinya kayak copy hyperlink gitu ya Pak? Seperti hyperlink. Tapi sebenarnya nanti pemanfaatnya nanti lebih ke Mob sama ke Zoom, Bu. Saya belum bisa terangin Mob sama Zoom sekarang. Nanti ada satu fungsi Mob sama Zoom. Itu fungsinya canggih banget, nanti saya kasih tahu setelah ini. Ya. Oke, lanjut ya. Saya materinya nanti nggak naik-naik nih. Ya, oke. Saya masuk ke materi selanjutnya. Ini don't save. Langsung saya masuk ke materi. Saya masuk ke materi. Nah, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini, jadi begini ya. Untuk belajar desain itu terus terang, karena dia nggak ada batasan Bu. Kreativitas itu unlimited. Jadi belajarnya itu berapa lama? Itu belajarnya itu praktek, dan praktek. Saya coba belajar PowerPoint ini, Bu. Aduh, Ibu kalau lihat link saya, hampir semua nanti ada link-link PowerPoint School, ya. Terus upgrade PowerPoint, ada. Oh, udah lucu banget. Banyak kan itu. Nah, itu nanti. Nanya udah jadi ya, jadi. Oke. Ini tolong diinikan dulu. Ada yang masih ngobrol, tolong dimatikan. Co-host aja sekalian jemput Elan. Adminnya tolong dimatikan itu. Siapa itu? Mungkin dia nggak nyadar itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi begini. Untuk desain ini kita memang perlu
banyak waktu untuk latihan. Cara latihannya gampang, ya udah tiru yang udah ada aja, ya. Copy, kita modifikasi. Nanti lama-lama tajam sendiri. Saya lama-lama desain saya juga lumayan, karena saya sering ngeliat, oh gini caranya, akhirnya tahu caranya, ya. Nah ini nanti Bapak Ibu boleh pelajarin kenapa desain itu. Oke. Ya, kita lihat ini ada filmnya, ini cuma 6 menit. Saya setelin 2 menit aja ya, biar nanti selebihnya Bapak Ibu bisa pelajarin, saya kasih linknya nanti. Ya, oke. Oh maaf, ini udah saya link belum ini? Udah saya share belum? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Pak, belum. Oh alah. Oke. Saya share dulu. Saya share dulu. Ini diem aja Bapak Ibu. Saya cerita. Oke, sebentar. Saya share dulu lah. Saya share. Nah, ini. Nah, sudah masuk ya? Oke, kalau sudah masuk, saya tinggal terangin nih. Nah, jadi gini, ya. Bapak Ibu, desain ini sebenarnya sederhana, cuman kita perhatikan garis, perhatikan font, perhatikan warna, perhatikan komposisi, perhatikan titik, perhatikan jeda. Itu animasi itu cuma ya berkisar itu aja, cuman ternyata yang namanya seni ya, itu nggak habis-habis dan luar biasa. Kita perlu waktu banyak. Ini ada satu video, ini Bapak Ibu harus tonton ya. Kalau nggak sempet, sekarang cuma saya setelin 2 menit, nanti sisanya Ibu boleh saya kasih linknya nanti ya. Oke, lihat. Waduh, maaf. Ini kan aja deh, biar jelas. Oke. Dasar-dasar desain, ya, saya artikan. Nah, ternyata yang penting hal detail seperti font ini dipikirkan sudah, ya. Hal-hal, nah, mulai dari garis, bentuk, ya, dan tekstur. Ini harus balance. Tuh, lihat. Ya, nah. Tuh. Nah, ini yang jelek ya ini. Makanya ada cara sederhana, cuma dikasih titik 2 sama setengah lingkaran sudah kayak orang senyum. Nah, jadi salah satunya adalah kita harus perhatikan garis. Waduh, ini kok dari ya? Maaf. Ini garis. Oke. Nah, ini garis. Bisa tebal, nah bisa kaku, bisa elastis, ya. Lihat. Tuh, lihat. Ini cuma masalah garis saja loh. Nah, komposisi teks ini juga sebenarnya menyangkut masalah lines. Tuh, lihat. Nah, jadi kalau bekerja dengan line, pikirkan ketebalan, warna, tekstur, ya. Nah, lihat. Tulisan sebenarnya line juga, ya. Nah. Maaf, Bapak Ibu, suaranya nggak keluar tuh, Pak. Bapak Ibu, suara dari musik nggak keluar? Suara musik. Nggak, Pak. Oh, nggak ada suara musiknya ya? Ada. Hanya gambar saja. Cuma gambarnya aja. Oh, minta maaf. Ini ada musiknya, Bu. Tapi beda banget kalau pakai musik sama nggak pakai musik ya. Ini juga harus saya contohin lagi. Oke. Nah, tadi ada line ya. Ini terus juga mengenai font, lalu ada mengenai bentuk gambar. Jadi nggak apa-apa lah kalau yang ini masih bisa nih tanpa musiknya. Oke. Nah, ini bentuk shape. Nah, ini.
Nah, oke. Nanti ini Bapak Ibu bisa pelajarin sendiri. Saya kasih ininya, ya. Saya kasih koneksi ke filenya nanti ya. Ini beberapa contoh yang bisa saya kasih ke Bapak Ibu. Ini teks saja Bapak, sederhana sebenarnya. Bapak Ibu lihat ini. Ya. Saya tidak yakin bisa melakukan. Nah, saya buat sedikit ini. Sederhana. Ya, tapi kalau Bapak Ibu buat ya ternyata nggak sesederhana yang dikira. Gitu ya. Ini gampang tapi ribet. Ya, gampang tapi ribet. Nah, ini. Nah, ini cuman teks saja, Bu. Teks saja kita bisa mainkan sebenarnya. Ya. Minta maaf ya, ini sebenarnya ada suaranya nih, videonya nih. Nah, oke. MST Sinergi Guru. Dan ini Bapak Ibu, 60% saya ngopi dari orang, 40% saya kreasi sendiri. Ya. Nanti akan saya kasih tahu Bapak Ibu kemana sih nyarinya gitu, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini menu nih, Bu, ya. Ini sederhana tapi powerful, Bu. Ya. Beda dong. Kita menampilkan menu dengan ya. Yang jauh lebih tuh, ada permainan warna di sini, ya, ada animasi ininya bergerak ya. Panahnya bergerak ya. Nah, ini. Nah, ini. Dan ini sebenarnya bisa dipermudah ya. Ini nih kalau saya mainkan ini format bentar. Nah, feel. Nah, ini bisa saya edit ini. Misalnya saya ganti menjadi yang ini nih. Nah, ya. Sederhana dia kalau sudah jadi ininya tinggal ganti-gantinya gampang ya. Kalau kita ngerti ininya. Nah, ini kita bikin seperti ini. Jadi kalau nanti saya jalankan, ini nanti bisa ini. Ya. Tuh. Ya. Oke, ini lebih ke infografik ya. Nah, terus ini, ini sudah permainan animasi Bapak Ibu, ya, permainan animasi. Ya, ini cuma sederhana, cuma pakai mod. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar mod, sederhana banget nih buatnya, nggak sulit, ya. Oke. Aduh, bagus banget, tapi saya nggak tahu bisa nggak ya? Nantilah kalau ada waktu saya ini kan ya. Terus nah lihat Bu ya, bedanya ini grafik ya, tapi bandingkan dengan kekuatan warna Bu. Ini sama dengan grafik yang ini, cuman yang satu pakai warna Bu. Lihat, lebih jauh ya. Makanya warna itu penting banget ya. Padahal cuma hal kecil, garis, warna, lalu tipografi itu penting sekali ternyata di bidang di ini. Terus juga komposisi Bu ya, ini harus seimbang ya, itu ada ininya. Ada teorinya juga ada nanti. Terus nah ini saya buat lebih ke infografik ya. Nah, ini saya buat lebih ke infografik, tipogram namanya ya. Terus nah kalau ini karusel ini muter-muter dia. Nah, kayak gini ya. Nah, yang ini Bu, kan bagus ya.
ini sudah ada template-nya. Ibu tinggal copy yang ini, ya. Tadi yang di atas banyak saya create sendiri. Cuma kalau yang ini malah bisa copy nih. Nanti saya kasih link-linknya, Bu, ya. Gitu, ya. Tuh. Tinggal diganti maunya apa, ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini kita bikin satu. Ini template sudah ada, ya. Ibu nanti boleh cek, ada di yang namanya Tiny, ya. Nah, itu. Jadi desainnya tuh menarik, angka tapi jadi kesannya itu loh bagus banget ya. Tuh, ya. Saya cepetin aja. Nah, ini. Ini kekuatan gambar, ya. Seakan-akan dia berlari mengejar apa? Nih ada keterangannya, tuh ya. Tuh. Nah, yang ini ya sudah ada template-nya. Jadi ini 60% template sudah ada, yang 40% saya create, Bu. Oke, tapi kalau yang sudah ada, Bapak Ibu juga harus tahu nih cara ininya, cara apa? Cara mengeditnya. Meskipun ada template, Bapak Ibu nggak tahu ngeditnya, ya percuma juga, ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Menarik ya. Kesannya kan seakan-akan dia berlomba-lomba, ada apa ya? Ada emosi, oh dia nih sedang berusaha sekuat tenaga untuk apa gitu ya. Oke, ini nah ini bentuk statistik yang menarik sekali ya. Coba Bapak Ibu lihat. Nah, ini 67%. Peserta MST memang lebih banyak wanita ternyata ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kan kalau penggambaran seperti ini jadinya hidup ya presentasi kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini nanti tinggal diaplikasikan ke tergantung Ibu ininya apa. Nah, ini nih saya kasih tahu contoh. Kenapa Bapak Ibu nanti tetap harus belajar juga. Meskipun ada template, kayak gini nih jelek Bu desainnya Bu. Kenapa? Satu-satu keluar orang nggak sabar, kelamaan ini. Kalau dalam teori Meyer itu, dalam kaidah Meyer, ini kelamaan, ya. Harusnya satu ini satu-satu, ya. Nah, ini saya kasih contoh. Harusnya ini digabungin aja nih, ya. Ini langsung with previews, ya. With previews, ya. Ini saya, nah, with previews, ya. Nah, jadi hasilnya jauh lebih di bidang animasinya, ya, timingnya itu jauh lebih sesuai dengan kaidah Meyer. Kaidah Meyer itu dia ngikutin cara kerja otak, Bu, ya. Oke. Ini karena saya cuma sekedar contoh aja. Nah, lihat. Akhirnya dia nggak satu-satu. Tadi kan garis putus itu satu, ini satu gitu ya. Kelamaan, langsung satu jalan gitu loh. Ya, tuh langsung satu. Ya, langsung. Sekaligus. Jadi nggak bisa pisah gitu loh. Nah, kan lebih cepat, lebih orang juga peserta tuh juga nggak kelamaan nunggu gitu, nggak kelamaan fokus gitu ya. Oke, jadi memang harus punya kemampuan itu ya. Meskipun template nanti Ibu saya kasih tahu tempatnya nyari template di mana, tetap harus tahu cara mengeditnya ya. Nah ini Bapak Ibu kalau mempelajari untuk bikin kayak gini, mungkin iya kalau punya ide, udah punya ide, iya kalau tahu caranya. Kan ribet, makanya paling gampang Ibu cari website yang sudah menyiapkan ini. Dan ada websitenya yang memberi akses untuk mendapatkan ini gratis, Bu. Gratis, ya. Nah, ini yang selanjutnya. Ya, nah ini yang ketiga. Nah, ini yang oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini baru yang 2 dimensi, ya. Pilihan banyak, ya. Itu baru yang 2 dimensi ya. Ini saya kasih tahu sekarang yang 3 dimensi. Ya, 3 dimensi ini kayak gimana ini? Kita lihat. Yang 3 dimensi. Ini saya banyak nih, Bu. Slide sekarang yang 3 dimensi. Oke. Desain slide yang 3 dimensi mana? 3 dimensi. Oke. 3 dimensi. Mana ya? Dimensi.
Design slide. Tiga dimensi. Bentar. Share screen. Oke, ini dia. Lihat. Ini tiga dimensi, Bu. Dan ini kalau Ibu dari 2019, hasilnya bagus banget, tapi cara membuatnya sederhana banget ini, Bu. Nggak sulit ini buatnya nih. Ya, ini sederhana, keren ya jadinya. Tapi membuatnya gampang banget malah ini. Nggak sulit ini. Ya. Nah, cuma repotnya ini berat, Bu. Jadi kalau terlalu banyak, ini suka hang komputer. Komputer saya sendiri suka hang ini. Ya. Karena dia tiga dimensi itu berat ya ininya ya. Apanya gambarnya itu berat. Lihat. Ini sayang musiknya nggak kedengaran sama Bapak Ibu ya. Kalau kedengaran lebih keren ini, Bu. Ya. Ada background musiknya nih. Nah, ini lihat. Ini mudah banget buatnya. Oke. Lihat, ini tiga dimensi. Oke. Ada lagi yang harus Bapak Ibu tahu, itu adalah yang model, nah, sebentar. Itu sinematik. Sinematik itu ini. Ini dulu lah. Dia ada tutorial, ada juga yang sinematik, macam-macam Bu ininya. Fungsi-fungsinya itu. Ini aja deh yang langsung sinematik, nih waktunya udah nggak ada masanya. Ini sudah jam 8 ya. Berarti masih ada waktu setengah jam lagi saya. Oke, sebentar. Ini yang sinematik, Bu. Ya. Ini kemarin saya ngedit cuman 20 menitan lah ya. Kalau ini kebetulan template-nya saya beli nih. Ya, template-nya saya beli kalau ini. Yang beli bukan saya deh, teman saya. Oke, coba dilihat Bapak Ibu. Saya buat satu ini Kimifan namanya, belajar menyenangkan. Oh, ini nggak kelihatan ya sama Bapak Ibu ya. Ini juga musiknya nggak kedengaran Bu ya. Ini ada musiknya ini. Keren banget ini kalau ada musiknya nih. Itu belum di-share loh, Pak. Oh iya, belum saya share juga ini. Oke, nih saya share ulang. Baik, saya share ulang. Oke. Maaf, Pak. Ini ada musiknya, Pak. Cuman Bapak nggak bisa denger, ininya saya ada masalah ini. Hil, Mak. Hil, bisa tolong nggak? Ininya nggak masuk loh. Yang dari media loh. Pak, biasanya di bawah itu, di share itu di bawah ada sound. Itu pada waktu Bapak sound itu ininya, di share ini, sound itu ada di sebelah kiri bawah. Itu biasanya itu, sehingga keluar. Coba, Pak. Oh, kalau itu ini, Pak. Insya Allah kalau itu, saya tahu itu untuk yang suara mic saya. Mic saya kan keluar, Pak, suara saya. Ini yang di media. Untuk di media, Pak. Oke, coba. Untuk medianya. Coba deh, Pak. Coba. Oke. Ini saya coba ya. Oke. Ini sayang masalahnya karena beda banget nih, pakai suara sama nggak pakai suara. Ini loh yang di medianya nggak masuk ya. Coba bantuin. Ini ada teman di teknik ya kebetulan. Coba. Pas aku jalanin itunya nggak jalan. Suara di media? Di media. Oke. Sebentar. Ini ada orang tekniknya, Pak. Suara. Sebentar Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak ada itunya, nggak sinematik namanya. Itu kan sinematik yang mau saya bahas barusan. Share computer sound. Oh, di situ. Ya. Oke, coba. Sudah. Coba. Sebentar dulu. Ini coba Pak ya. Ada nggak suaranya ini sekarang ini? Tarik ya. Ini untung belum pulang ini yang bagian ini. Bagian apa? Bagian tekniknya nih.
Nah, suaranya kedengeran nggak Pak sekarang? Dengaran Pak. Dengar ya? Oke. Ada, sudah. Mantap ya. Oke. Lihat Pak ya. Ini kebetulan saya punya apa ya program misi fun learning. Saya gantiin outbound, tapi outboundnya saya ganti pakai belajar bermain ya. Namanya Kimi Fun. Lihat. Ya. Nah. Poin bisa seperti ini nih Pak. Ini cuma poin aja nih. Ya. Lihat. Lihat. Ya. Tuh. Ya. Ya. Oke. Ya, oke. Ini namanya sinematik, lebih ke apa? Dia kita bawa peserta itu, ini cocok untuk sejarah-sejarah ya, bikin suasananya wow gitu loh, ya. Oke. Ada lagi yang model lain. Bentar, ini desain template yang bagus ya. Oke, masih desain slide. Oke. Nah, nih yang penting lagi nih, model interaktif. Ya, model interaktif. Belum di-share, Pak. Iya, sebentar. Ini memang baru saya buka, Pak. Nah, setelah dibuka baru bisa di-share. Oke. Sekarang saya share. Ini dia. Share. Nah, ini. Kalau ini interaktif, ya. Interaktif ini sederhana tapi lebih rumit daripada yang tadi. Kalau tadi tuh bukannya susah, Pak. Ribet kalau yang tadi itu. Jadi kadang-kadang saya kalau setelah saya pelajarin, ini guru kalau seandainya bisa pun apa waktunya untuk menggarap ini sempat gitu. Karena ini saya pikir agak sedikit ribet. Makanya saya akhirnya berpikir kalau memang teman-teman mau berkarya, malah bagusnya pakai template. Nah, saya kemarin rencananya kalau memang benar kita jalan, akhirnya yang membuat template itu saya gitu sama teman-teman. Saya buat template. Sekarang saya sudah bikin template ada sekitar 200-an ya. Nggak banyak template yang saya buat, tapi yang paling ideal tuh memang sampai 2000-an, tapi kan kita proses terus nanti. Nah, jadi artinya itu. Nah, ini interaktif tuh ini yang akhirnya nggak bisa ngalahin PowerPoint dibandingkan sama Bitable, dibandingkan sama Render Forest kemarin, sama Animaker, itu nggak bisa dikalahin. Kenapa? Kalau PowerPoint kan dia bisa interaktif, Pak. Interaktif itu apa? Nggak perlu harus ke depan aja, nggak bisa mundur. Kalau ini bisa mundur nih. Saya pilih ini misalnya. Tuh, ya. Ini sudah ke-share belum, Pak? Udah ke-share belum, Pak? Maaf. Sudah ya? Oke. Nah, ini kan nggak perlu runtut, ya. Saya mau pilih yang mana. Nah, tuh. Ya. Ini interaktif namanya. Ya. Kelebihan PowerPoint yang akhirnya nggak bisa dikalahkan tuh itu. Ini yang bikin PowerPoint nggak bisa dikalahkan. Kita buatnya kita bisa interaktif, ya. Nah, bisa juga di menu, ya, seperti ini, ya. Nah, itu lihat, ya. Ini menu saya buat paru-paru, tuh. Nggak perlu harus kalau Bapak Ibu buat video, kan dia habis otak langsung jantung, habis itu paru-paru, kulit, nggak bisa balik ke belakang kan? Kalau balik ke belakang, Bapak harus rewind. Nah, kelebihan PowerPoint, kita bisa interaktif seperti ini. Ya, kulit, ya. Nah, itu, ya. Ini menu-menu yang kita inikan, ya. Nah, terus kita juga bisa interaktif di, bentar loh, Pak. Nah, nih, maaf. Nah, ini interaktifnya.
malah kalau lagi jalan nggak bisa kurang ini. Kalau udah jalan nggak bisa dikotak-katik nih. Tapi kalau masih dalam posisi ini bisa saya rubah nih. Nah ini saya rubah ininya, datanya. Nah data saya rubah, saya edit ini Pak. Ini bagus untuk presentasi apa perusahaan-perusahaan ya, yang perlu grafik ya. Nah yang perlu grafik. Ini kita buat apa? Saya rubah ya, yang di isinya aja. Ini kan 20%. Saya bikin jadi 75%, Pak. Ya, saya enter. Otomatis di sini baterainya nambah, Pak. Ya. Kalau saya kecilin lagi tinggal 10%. Coba lihat. Nah, ini. Nah, ini interaktif tuh, ya. Itu. Juga yang interaktifnya kita jadi ini mengembed Excel sebenarnya. Jadi Excel ini karena memang sama-sama buatan Microsoft, ini bisa dimanfaatkan ya, mengembed Excel ke sini. Coba kita lihat lagi. Kita bikin 85% misalnya. Tuh, ya. Jadi baterainya ini gambarnya sesuai data yang di sini, ya. Oke, ada lagi caranya. Dan ini karena nggak bisa saya ini kan. Caranya ada lagi yang masih interaktif ya, masih interaktif. Nah ini type on screen, type on screen ini. Kalau ini pakai VBA Pak, pakai VBA. Nggak rumit ya, nggak rumit, cuman apa ya? Kalau nggak terbiasa bingung, agak bingung sedikit. Ini saya contoh ya. Kalau saya jalankan ini, nah ini terserah saya. Saya sebagai guru maunya mau ngasih apa, ya? Saya bilang ke siswa saya misalnya nama negara di ASEAN. Misalnya, saya kebetulan guru IPS. Ini anak-anak suruh maju. Nah, ini namanya engagement, artinya anak-anak dilibatkan. Oh, ini Laos, ya. Ini share screen-nya, Pak Afi. Oh, belum di scan ya? Walah. Loh, lupa minta maaf. Minta maaf. Sebentar. Nah, ini. Saya ulang ya. Nah, ini harus pisah karena nyimpennya beda. Dia ada VBA-nya, cara nyimpennya beda. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan, Bapak Ibu ya. Ini kalau saya jalankan. Nah, ya. Ini sekarang terserah saya. Misalnya saya minta suruh siswa nama hewan endemik masing-masing negara ASEAN misalnya begitu. Ya, hewan endemiknya apa gitu. Atau kalau di sini nama negara ya. Atau mungkin hasil bumi, nama negara ASEAN. Nama negara ASEAN. Nah, ini siswa kita suruh maju untuk isi. Ini apa ini namanya? Myanmar. Ya. Ini apa nih nama negaranya? Malaysia. Ya. Ini apa? Ini Thailand. Ya. Ini apa nih? Vietnam. Itu. Anak-anak maju satu-satu. Jadi artinya dia sama kayak ngetik gitu ya. Cuman dia akhirnya lebih interaktif, ya, nggak cuman sekedar presentasi aja. Nah, terserah kita mau ganti lagi yang lain, monggo bisa, ya. Misalnya hasil bumi terbesar, ya. Malaysia setahu saya dulu karet ya, karet, misalnya itu. Ini Indonesia yang terbesar apa Pak? Dulu kita terbesar, apa ya, dulu kan banyak ya, kopi, teh, apa, Indonesia terbesar di apa ya? Sawit. Sawit sekarang ya? Masa sih sawit? Dulu setahu saya karet sempat ke balap itu, Malaysia sama Indonesia. Ya. Kopi. Kopi ya, kopi mungkin ya. Kopi, oke. Kopi. Ini kalau Brunei minyak. Ya, dan seterusnya. Jadi,
artinya ini kita presentasi, tapi anak-anak dilibatkan, Pak. Ya, ini lebih ke 3 dimensi. Nah, oke. Ini dari beberapa paparan saya. Jadi desain slide yang baik itu bagaimana? Ya, kita bisa, tadi ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang interaktif. Ya, jadi mungkin, oke. Sampai di sini kira-kira ada, monggo, pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Pak Abi, tanya Pak Abi. Oke, boleh. Untuk yang, nah ini yang slide yang terakhir ini, iya, biar bisa ngisi ketika sudah tampilkan itu, iya. Pakai apa itu? Pakai VBA, Pak, jatuhnya. Ini, yang ini kan tadi saya bilang, mungkin saya nggak sempat nerangin. Ini sih sebenarnya sederhana. Bapak harus install ini dulu. Ini di option nanti, di file, nanti ada pilihan di sini nih ada kan file more. Ini option. Nah, di option ini Bapak harus aktifkan di customize ribbon. Customize ribbon ini Bapak harus aktifkan yang namanya di sini menu developer ini. Nah, kalau sudah ada menu developer ini sebenarnya gampang, Pak, ya. Ini tinggal Bapak keluarkan aja ininya. Tapi ini kan VBA ya. Nanti nyimpennya harus VBA, Pak. Jadi PowerPoint tapi yang bisa VBA, yang ada makronya. Kalau enggak nanti begitu dibuka lagi nggak bisa, ya. Ini format nih developer. Pakai Nah, ini lihat, sudah ada developer ini, Pak. Lihat ya, lihat, Pak. Iya. Ini tinggal saya klik. Ini kan untuk tulisan ini. Saya kliknya di sini. Maaf. Add. Bentar. Nah, ini ya. Jadi begitu saya klik ini Pak, developer, ini dia akan saya klik, ini akan keluar ini nih. Ya, tinggal saya atur ukurannya. Ini saya bisa ngetik nanti nih. Bapak bisa ngetik di sini. Nah, ngetik, maaf. Nah, ngetiknya gimana? Kok nggak bisa ngetik? Ngetiknya jalanin dulu, Pak. Begitu jalanin baru bisa ngetik nih di sini. Tuh. Gitu, Pak. Cuma gitu aja sih, sederhana sebenarnya. Gitu. Cuman kan saya bilang ribet. Mungkin tetap harus ada sesi sendiri nih untuk ini. Oh enggak, sudah bawaan PowerPoint ya itu ya? Iya, udah bawaan PowerPoint. Cuma nanti ada beberapa teknik lagi, Pak. Seperti ini nih, propertinya harus diatur. Nih, saya kasih contoh ya. Kalau Bapak ketik terus nih, Pak, ya Bapak ketik terus, ya, dia nggak akan jatuh ke bawah nih. Ini saya ketik terus ya. Loh, nyamping toh, ya kan? Nah, nanti propertinya diatur, Pak, biar dia jatuh ke bawah. Saya kasih contoh, ya. Ini di developer lagi, propertinya saya atur. Nah, tinggal saya multi-line. Nah, multi-line jangan false, saya bikin true. Nah, ini otomatis dia tabung dia tuh, ya kan? Jadi yang saya ketik, nih, maaf. Nah, ini kalau saya jalanin, nah, coba ya. Tuh. Ya kan, dia jatuh toh. Saya ketik. Tuh, ke bawah kan? Gitu loh, Pak. Ya, oke, itu mungkin sedikit nanti bisa Bapak cari nanti di coba nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya untuk mempelajari ini juga. Ya, oke. Ini sekarang yang terakhir ya, saya kasih tahu kalau gitu bagaimana Bang Yop untuk mencari tempat-tempat slide yang bagus ya. Nah, tempat slide yang bagus Bapak Ibu nih lihat ya. Tempat slide yang bagus banyak tempat. Ini saya close ya, saya close. Saya mulai masuk ke Google. Nah, di Google. Satu, slide go, Pak. Ya. Bapak klik aja di ini saya screen-nya saya aktifkan dulu ya. Saya aktifkan. Nah, satu, slide go. Slide go ini buatan dari Google. Slide go, ya. Ini setahu saya paling banyak, tapi dia nggak ada animasinya, Pak. Nah, ya, cuman gambar tok, ya.
desain gambarnya Bapak sudah dapat. Tuh, lihat. Mau yang mana, model mana? Mau yang populer, ya, jenisnya banyak nih, ya. Ini desain-desain slide, ya. Ini kalau kita buat pakai teknik yang itu pelajarannya setengah mati, Pak. Ya, ya. Terus mau yang edukasi, ya, ini edukasi, tuh, ya. Edukasi tadi saya dapat yang bagus yang biologi ya, mana ya? Bentar. Edukasi, coba kita lihat. Nah, ini ada biologi nih, ya. Nah, ini kalau sudah ini saya klik untuk mendownloadnya gampang. Setelah saya klik ini ada tampilan. Ini mau di-download di PowerPoint apa di Google Slide. Tolong co-host di matikan dulu tuh, masih ada yang ini nyala mic-nya. Co-host bantu. Oke. Kita lihat, ini download PowerPoint template. Saya klik download PowerPoint template. Sudah masuk nih di. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, saya buka tampilan dalam folder. Nah, ini harus ditampilin lagi ya. Ini tinggal saya, oh masih proses. Ini tinggal saya aktifkan. Nah, ini kalau udah ke download, perhatikan, ini masih proses download, Bapak Ibu ya, masih proses download. Biologi template, karena agak banyak ini, agak besar filenya. Kalau sudah, nanti hasilnya masuknya kayak gini. Langsung aja nih. Lihat Bapak Ibu. Nih, biologi listen. Ya, coba nih saya buka. Hasilnya ini. Ya. Dan jumlahnya sampai bawah ini juga saya pikir nggak cuman sedikit gitu loh. Kalau di tempat lain, terus terang, dia rada medit ya, rada peliti. Nah ini. Sayangnya kalau ini dia kurang, nggak ada animasinya Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya jalankan, ini animasinya nggak ada ini. Oh, Pak, nih kelihatan nggak PowerPoint-nya Pak? Minta maaf. Bapak Ibu, PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Belum. Enggak. Saya aktifin dulu. Maaf. Ada. Oke, maaf. Ini saya jalankan. Nah, ini. Nyala belum? Kok belum juga? Belum juga ini. PowerPoint slide. Maaf. PowerPoint slide. Loh. Sebentar. Oke. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu. Ya, tuh. Gimana? Ini udah saya rubah malah. Nah, ini sebenarnya awalnya nggak ada yang ikan yang bergerak nih. Ini ikan bergerak saya yang tambahin tadi. Ya. Jadi sebelum tadi pelatihan saya tes sedikit. Lihat. Ini ikan bergerak saya yang tambahin ini. Kalau dari slide Go jeleknya dia cuma settingan ini aja. Nah, ya. Lihat. Nah, ini tuh ya. Ini yang bergerak ini saya yang bikin tadi. Oke. Nah, ini jadinya lambat ya kalau pakai 3D. Mesti jadi lambat. Saya udah ngeklik tapi nunggunya sampai 3 menit. Nah, ini ininya. Dia bisa sampai 35 slide, Bapak Ibu. Coba dilihat. Satu file dia bisa 35 ini. Tuh, lihat. Ya. Kira-kira ini Bapak Ibu tahu ini akses ini aja, meskipun kemampuan mendesain kita ini kurang, kira-kira kebantu nggak dengan adanya ini? Kebantu banget ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi satu dari slide Go, ya. Yang kedua dari PowerPoint-nya sendiri juga ada sebenarnya Bapak Ibu. Cuma banyak yang nggak nyadarin juga ini, gitu loh. Padahal PowerPoint sendiri nyediain banyak, ya. Itu kalau sayangnya kita kadang-kadang nggak ini ya, nggak menggali sampai sana gitu loh.
Ini di file. Ini kalau saya bikin new, ya, sini sudah ada nih sebenarnya nih. Bikin new, apa ini maunya nih? Nah, ini ada edukasi, ada tem, ada presenter, ya, edukasi. Oh, belum di share screen ya? Belum di share screen ya? Oke, minta maaf. Ini satu-satu sih ya, harus di ini nih. Jadi, begitu ganti layar, saya harus ingat. Kalau nggak diingetin sama Bapak Ibu, saya mesti lupa nih. Oke, minta maaf. Nah, ini coba lihat. Ini di sini, di PowerPoint sendiri pun sebenarnya ada sudah. Ya, kalau kita Bapak bikin new, ya, ini pasti ada pilihan di sini nih Pak. Nih, edukasi, tem, chart, diagram. Ini juga bagus-bagus. Bapak bisa lihat ini. Bagus-bagus ini. Family tree, lihat. Ini kalau saya jalan ini. Saya buka. Nah, ini family tree. Saya nyalain dulu share screen-nya. Tuh. Ya. Ini dari mana? Dari ini tadi. Ya, dari apa? Dari sini tadi nih. New. Ya. Saya ambil dari edukasi ini. Ya. Tuh. Jadi di PowerPoint-nya sendiri ada, di slide go ada, ya. Nah, cuma sayangnya dia memang nggak ada ini nih, kalau dari PowerPoint ataupun dari slide go, dia nggak ada animasinya. Yang ada animasi di mana? Bapak Ibu bisa cari di Tiny, ya. Tiny itu apa nih? Bapak Ibu cek di sini nih. Saya cari, saya buka Tiny PowerPoint. Ya. Ini jadi Bapak Ibu ketik aja Tiny ya. Ini yang buat mungkin yang punya namanya Tiny kali ya. Nah, ini sudah ada nih Bu. Ya, oh ini belum kelihatan ininya ya. Belum saya share ya screen. Minta maaf. Ini Tiny. Oke, minta maaf. Saya share. Nah, ini. Tulisannya Tiny gini Bu ya. Nih Bu. Nah, ini sudah ada animasinya Bapak Ibu. Ya, animasinya sudah ada nih. Ya. Ini kalau Bapak Ibu mau lihat animasinya ini tadi, itu yang tadi saya tampilkan sebagian itu saya ngambil dari sini, ya. Saya kasih contoh. Yang file yang ini. Jadi lewat Tiny nih. Ini ada presentasi. Sebentar nih saya tampilkan dulu share screen-nya. Oke, share. Udah kelihatan ya ininya ya? Saya kelihatan nggak? Udah ke share screen belum nih? Oh udah ya? Ya oke nih. Lihat Bapak Ibu. Ini ada presentasi nanti Tiny. Ini saya klik. Nah ini isinya. Wah, ini harus di share screen lagi. Oh, enggak. Nah, ini saya download dari Tiny, Bu. Ya. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh mana nih? Ini saya ambil yang inilah, ya. Saya ambil ini dari Tiny. Nah, ini Tiny. Saya share screen dulu. Tiny. Oke. Share screen. Oke. Saya jalanin. Lihat ini, Bu. Dia sudah ada animasinya nih, lihat. Tuh, ya. Sudah ada animasinya dia. Ya, saya Oke, jadi untuk mencari sumbernya, Bapak Ibu bisa cari di slide go tanpa animasi, bisa cari di PowerPoint sendiri di new ya, tanpa animasi kalau itu. Kalau yang mau pakai animasi, Bapak Ibu cari di Tiny PowerPoint. Ya, sebenarnya banyak, cuman saya kasih tahu satu dulu aja deh. Itu digarap sama Bapak Ibu juga lumayan itu. Perlu waktu lumayan lama gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, ya. Yang ada jantung, ada otak tadi itu pakai apa? Jadi gini, itu menunya itu nggak bisa di-download menunya. Itu cuma ada tutorial, lalu saya rubah jantung dan sebagainya itu cuman pakai 3D design, Bu.
Ya, ini saya kasih contoh. Ya, kan sudah ada 3D toh di PowerPoint itu. Jadi ini tadi adanya di mana ya? 3D sebentar. Nah nih. Insert. Sebentar. Ini yang video bukan. Ini adanya di jantung tapi ya. Di interaktif. Oke. Di interaktif. Ini saya inikan dulu. Saya share dulu screen-nya. Caranya sederhana, Bu. Oke, saya share. Nah, ini Bu ya. Ini tadi kan Ibu tanya yang ini toh. Jantung segala macam ini. Nah, untuk menunya, ini kebetulan saya buat sendiri. Ya, ini Ibu nggak ada tempat untuk ngedownloadnya ini. Ini ada tekniknya sedikit. Gitu, ya? Ya? Pakai hyperlink gitu ya? Ini pakai hyperlink, cuman lewat slide master, Bu. Lewat slide master. Ini agak sedikit rumit kalau ini. Ini bukan ribet, tapi ini rumit. Nah, ini cuma ngambil dari sini, Bu. Dari sini. Nih ya, saya ambil di insert. Ya, insert, saya ambil di 3D model. Ya. Apa nih yang mau saya ambil? Ya. Misalnya biologi. Ini biologi ya. Biologi. Nah, ini biologi. Ya. Ini apa nih yang mau saya ambil? Ini mengenai gigi misalnya ya. Nah, ini gigi. Saya insert. Nah. Lihat, Bu. Agak sedikit lama karena memang besar. Ini kan gigi ya. Oh. Nah, ini kan gigi. Ini bisa diputar-putar nih, Bu. Ini karena dia 3 dimensi, diputar-putar bisa nih. Tuh. Ya, tuh. Nah, untuk bisa muter-muter, Bapak Ibu kalau yang udah punya PowerPoint 2019 atau 2016, ini saya ganti lah ya, misalnya jangan otaknya saya hapus aja lah. Saya ganti sama gigi misalnya. Ini tinggal saya animasi. Saya animasinya di mana ya? Sama, di tempat animasi. Cuman, kalau Ibu punya gambar 3 dimensi, maka fungsi animasi untuk 3 dimensi tampil. Contohnya, begitu saya pilih animasi, ini tampil. Ini nggak ada, Bu. Ini, tuh. Ini untuk 3 dimensi nih. Ya, pilihan ini cuma di 3 dimensi. Swing ini cuma bolak-balik gitu aja. Turnable nih muter dia. Ya, saya klik turnable, set. Ya, begitu saya jalanin, Bu, maka dia akan muter nih, Bu. Ya, ya. Karena sudah kasih animasi, ya, maka dia akan muter nih. Nah, ya, muter nggak? Muter kan giginya kan? Iya. Karena tadi saya udah kasih animasi. Jadi untuk bisa ininya dari mana? Dari 3 dimensi. Cuma menunya ada link untuk downloadnya. Oke. Baik, ya. Ini kalau ini kan muter, mau dibikin. Saya swing ya. Saya swing. Swingnya ini enggak saya maunya enggak habis-habis terus-terusan gitu. Bisa, ya tinggal Ibu atur di animation pane, tinggal diatur di sini, ya. Ini kan Ibu klik ya, Ibu atur di sini effect option. Ini timingnya dibikin sampai berapa kali berulang-ulang 999 dah, mentok dah. Ini maka dia akan geleng-geleng aja nih, geleng-geleng dia ini. Ya, giginya akan geleng-geleng. Oh, giginya geleng-geleng ya. Gitu, Bu ya. Oke, cuma dari situ aja, Bu. Untuk ngambil 3 dimensinya, Bu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu? Saya, Pak. Monggo. Ini kalau kita mau menginsert 3D models itu, gambarnya udah harus ada device kita. Nggak bisa langsung cari di internet. Di internet barusan. Ini dari internet, Bu. Ibu cek ya. Ibu lihat ya. Ini saya klik, insert, ya. Lalu, ini ada 3D model ya. Kalau saya klik kanan bawah, ini ada 2. This device, berarti yang udah ada di komputer. Ini stack on 3D model. 3D model. Stock 3D model. Berarti ini di internet, Bu. Ya, tapi saya ini ngeklik 3D models, nggak ada pilihan ini, cari di internet.
lambat itu internet ibu. Oh, Lemot. Nah, nih, kan tampil punya saya kan? 2019 ini. Loh, bukan. Koneksi internetnya, Bu. Lambat jangan-jangan. Ya, mungkin juga. Nah, kalau cepat ini kayak saya kan tampil deh nih. Ya kan, saya klik ini tampil. Ya. Kliknya biasanya bukan klik kanan ya? Klik biasa ya? diklik biasa aja. Klik biasa aja. Oh, iya. Tinggal dipilih. Ya, tinggal dipilih mau yang mana. Ya, gitu Bu ya. Oke. Iya, iya, iya. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu. Ini maaf nih karena saya cuman kasih sedikit gambaran-gambaran karena ini sebenarnya kalau mau dikupas tuntas sampai ini tuh perlu hampir 30 jam kalau saya hitung-hitung. Oke, gimana Bapak Ibu? Ini saya kasih gambaran aja kan Bapak Ibu bisa. Sebenarnya kan kita bisa belajar semua di internet, Bu. Ya, bedanya kalau belajar di internet memang perlu waktu lama. Cuman ini kan saya kasih arahan-arahan biar Bapak Ibu bisa belajar cepat gitu. Oke. Monggo pertanyaan Bapak Ibu. Cukup nih kayaknya. Cukup ya? Pak, cukup. Oh cukup, sebenarnya cukup ya. Oke. Kalau memang cukup, iya. Dari saya mungkin untuk PFO yang ke-13. Terakhir mungkin Pak Abi tanya. Oh boleh, ada yang mau tanya lagi? Sebentar, ya. Pak, nih saya ini dulu ya. Saya dokumentasi dulu nih. Ini harus difoto ini, biar ada bukti bahwa ini ada PFO ke sekian. Oke. Oke, tadi yang mau tanya siapa Pak? Monggo. Saya Miftah. Pak Miftah, oke. Monggo Iya. Pak Miftah, gimana Pak Miftah? Ini saya kebetulan kan juga sudah pakai Office 2019. Oke. Tadi saya coba buka yang insert 3D model itu. Kok di Office saya tuh kok cuma yang pilihannya cuma satu ya. Cuma harus belum ada yang online. Oh, itu waktu installnya ada yang kurang tepat itu Pak. Ada yang kurang pas. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu, persis kayak gitu. Kok nggak bisa ya? Nggak komplit gitu. Bukan, ada satu. Coba besok saya tanya sama di bagian teknik ya. Ada satu yang nggak komplit ya, jatuhnya nggak komplit. Ada satu hal cuman yang nggak di ini Pak. Misalnya nanti saya coba tanyakan ke teman saya lupa. Dulu saya ngalamin kayak gitu juga Pak. Udah saya install kok nggak keluar gitu. Ya, yang 3D model di online-nya gitu. Iya. Itu sama dengan saya Pak Miftah. Oh gitu ya? Saya juga gitu nggak bisa keluar. Ya barangkali standarnya instalan mungkin seperti itu ya. Bukan. Nah, kemarin itu masalahnya apa sih? Jadi sebenarnya bukan nggak lengkap, tapi ada satu yang kurang diinstal gitu loh. Kayak satu generic itunya nggak bisa. Nah, cuma itu aja. Nanti saya share, nanti insya Allah saya share di grup ya. Oke, ditunggu gitu, ya. Ditunggu informasinya. Insya Allah Pak Mirta. Oke. Jadi ya, gimana Bu? Ya, yang kalau udah diunduh terus nggak bisa munculnya layar putih doang gitu kan. Itu ada satu file yang harus kita masukin. Jadi kayak ngebersihin gitu dulu gitu biar dia muncul gitu. Ya itu ada filenya ya Bi ya. Oh gitu. Kalau itu ngebersihin dia gitu. Kalau itu saya pernah nge-download video Scribe tuh 2 kali. Saya pikir laptop saya yang nge-hang gitu kan. Saya tanya tuh, kok kalau ini udah di-install kok putih gitu. Ini bukan laptopnya yang nge-hang, tapi ada satu file yang dia masukin di situ. Jadi itu kayak ngebersihin, jadi baru muncul gitu. Oke. Saya juga kurang paham pas nanya. Ya, jadi itu begini Bu. Saya kasih tahu sedikit ya. Jadi gini, komputer dia begitu diproses kan dia masuk ke dalam satu memori namanya cache Bu, namanya. Cache kalau tulisannya itu. Cache itu. Nah, kalau dia nggak kuat, kalau dia keberatan, itu biasanya ada yang hang. Kadang-kadang cuma muncul hitam aja atau putih aja, atau kadang-kadang dia hang nggak bergerak. Nah, ciri-ciri kalau Bapak Ibu sudah penuh gitu. Iya, udah terbiasa di multimedia itu sering ngalamin hang Bu, ciri-cirinya gitu. Saya tuh sering banget. Saking banyaknya, kayak dulu ya, saya pernah buat slide itu sampai 180, padahal komputer saya termasuk kuat itu mentok sudah. Saya ketemu, ternyata
sekian itu. Makanya sekarang saya kalau buat, saya upayain nggak di atas 50. Di atas 50 kasenya dia sudah manajemennya beda, agak lambat dia. Makanya kayak handphone ya, ada kasenya gitu ya. iya, Harus dihapus dulu. iya sama gitu. Gitu, Nah terus ngerti. makanya dia per 50 slide biasanya kalau saya. Nah terus Mau dong Bi, filenya Bi. terus kalau dia 3 dimensi atau video kan besar-besar Bu, ya itu juga malah saya kecilin lagi, jangan banyak-banyak gitu loh. 50 tuh udah hang-hang itu biasanya. Jadi ya pinter-pinter kita aja ngatur ini ya, ngatur memori kayak gitu ya. Tiga dimensi itu dia besar sekali ukuran filenya, sama kayak video ya. Oke, ada lagi pertanyaan monggo? Tadi yang terakhir ya, apa masih ada yang mau ditanya? Udah cukup Bi. Cukup ya. Oke, kalau cukup terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, minta maaf. Ini untuk yang ke depan maunya apa nih Bu? Kuisis atau apa nih? Pemateri belum ketemu ya kayaknya. Saya udah nggak sempet nih ngurusin kemarin, nanti minta maaf. Kayaknya untuk pertemuan berikutnya Kain Master nggak? Oh iya, Kain Master. Setelah Kain Master apa ya maunya? Pengennya? Kemarin kan pengennya kuisis ya, kalau saya dari itu. Tapi ada usulan bagus kemarin itu. Multimedia. E-modul tuh bagus banget Pak. Bapak Ibu harus tahu itu e-modul. Bagaimana membuat book creator. Ya, flipbook itu penting itu. Itu saya malah pematerinya sudah ada. Cuman setelah saya hitung, itu harus 6 jam itu minimal. Saya kembalikan lagi ke pemateri. Ya terserah, kalau memang dia mau memberi 6 jam, monggo. Kalau nggak mau, ya udah dihargain aja, monggo, silakan. Kita cuma ngatur aja lah. Cuman kalau mau cuma sekedarnya aja, nanti mungkin dikasih link-link belajarnya, bisa juga kali itu. Nanti. Kebetulan pemateri sudah ada itu. Untuk yang iya. Oke. Kalau udah nggak ada lagi, ya gimana Bu? Untuk materi Edukendi apa sudah dibahas belum Pak? Belum. Edukendi belum. Kita baru wall. Kita mau bahas kemarin katanya bukannya Edukendi ternyata. Saya pikir Edukendi. Quizis ternyata. Pertimbangannya Quizis itu sudah ada komunitasnya. Jadi Quizis sudah sering. Edukendi belum tuh. Kalau udah sering, berarti Ibu aja yang ngisi. Saya belum dapat nih Quizis. Gitu. Sering makainya doang. Saya bisa aja sih, saya ngisi Quizis itu bisa aja, orang nggak sulit toh. Cuma kalau bisa teman-teman lah, jangan saya lagi gitu. Iya, yang lain dulu. Kalau saya lagi nanti saya melulu ya nanti. Iya, yang lain tuh banyak tuh, padahal potensi banyak banget yang bisa macam-macam di grup tuh. Cuman pada diem aja. Monggo kalau gitu. Oke, nih saya tutup dulu ya. Nanti kalau yang mau ngobrol sih nggak apa-apa. Saya cukupkan dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Ini mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf karena materi panjang saya coba ringkas pendek. Yang penting ada wawasan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi bisa mempelajari lagi di 3 tempat tadi. Bisa di SlideGo, bisa di PowerPoint sendiri, sama di Tiny PowerPoint ya. Ini mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang salah dari saya, kalau ada yang benar itu cuma dari Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, semangat Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini saya kangen sama Pak ini, mana ini? Pak Maksen ini, yang naik-naik pohon ini. Tadi dia udah izin di grup. Tuh, gitu ya. Nggak bisa ikut katanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti saya kasih link rekamannya aja nanti ya. Iya, minta share biar Bi. Siap. Makasih Pak Bi. Yo, sama-sama Bu. Udah izin ya, makasih. Iya, waalaikumsalam. Wah, pertanyaan banyak ya. Pertanyaan banyak. Wah, saya nggak bacain tadi. Udah dijawab Pak Bi, bagian. Oke. Waktunya juga nggak ada Bu, jawab semua ini.
Oke. Iya, udah jawab sekedarnya Bi, nanti di grup dibahas lagi sama Bi. Oke, bisa. Ini ada yang minta tutorial. Bisa nanti saya kasih tutorial. Karakter window ini ada yang minta Pixton. Padahal tadi saya nggak bahas Pixton ya. Kemungkinan Pixton itu dia pernah ikut pelatihan saya kemarin. Karena saya kasih di pelatihan saya. Ini ada yang sudah izin live. Efek mati lampu. Iya loh. Izin live dulu mau ke undangan. Searching Bu di Google. Iya loh. Iya. Iya kan template-nya yang gratis, ini searchingnya di Google. Iya. Saya aja begitu, Bi. Ambil yang gratis-gratis di Google. Siap. Nanti yang gratis nanti saya share di grup nanti. Kok bisa kotak-kotak itu klik apa itu? Oh alah, tadi udah saya jawab ya. View. Udah. Oke. Ya, makasih. Oh iya, makasih juga nih sama yang jadi host. Tadi Bu Martina sama Bu Suci ya. Terima kasih sudah dibantu nge-host. Sama. Iya. Oke. Sudah. Terima kasih Bang Yob izin nap. Oke, mantap materinya. Mantap anggotanya juga. Semangat. Ada yang mau ngobrol? Nggak apa-apa, nih saya nggak ada kerjaan sudah. Cuma nunggu istirahat. Saya izin live, Pak. Ya, monggo istirahat. Yo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Wah, ini Bu Fajri ngebantu banget yang saya. Di mana? Di grup. Saya belum bisa masuk grup, Bi. Lagi buat ini apa? Loh, Ibu cuma di mana adanya? Berarti? Ya saya bolak-balik aja di grup di sini, saya sambil lihat. Karena saya mesti besok juga mesti presentasi, Bi. Oh, gitu. Tapi udah masuk grup kan maksud saya? Udah masuk grup, cuma jadi sekarang mah jarang-jarang lihat. Oh, iya, karena PTS juga, Bi, mesti sana sini. Ini memang sambilan, tapi karena ini profesi kita harusnya sambilan yang rodok diperhatikan. Karena kan profesi juga, Bu. Tuntutannya lu sekarang harus bisa multimedia, Bu. Kalau nggak bisa, nanti Ibu totonya mau pakai Google Classroom, Google Form, kan banyak tuh pentingan itu. Nih, yang penting rajin explore aja, Bi. Rajin ini nyoba-nyoba. Kalau mau bisa mah, kalau nggak nyoba nggak mungkin bisa. Benar sekali. Ya. Kadang-kadang kita bisanya ya karena itu nggak sengaja nyoba-nyoba begini asal berani aja. Iya, benar sekali. Tepat tuh, Bu. Iya. Kalau saya mah begitu. Jadi kadang-kadang dipikir orang saya ikut pelatihan gimana gitu. Padahal mah cuma karena modal mau rajin aja, nyoba-nyoba. Gitu ya, Bu ya? Ganti, iya. Ambil desain ini, ambil garis ini, ambil yang ini, ambil ini, begitu. Ntar warnanya saya paduin, nggak cocok. Jadi kadang-kadang seharian itu bisa ngutak-ngatik warna dong sama desain. Benar lah, tapi yang benar itu, Bu. Yang benar tuh Bu Maulina. Itu saya pun belajar pun juga begitu. Dari dulu tuh. Ya, makanya kadang-kadang kan orang seneng ngelihatnya gitu kan. Kadang RPP saya dilihatin mereka gitu warnanya padu gini terus. Jadi kadang-kadang mereka nggak percaya kalau itu misalnya saya buat dari Canva atau saya lihat presentasinya itu lewat apa? Tetap lewat PPT gitu kan. Kata mereka bukan kali itu mah ini. Cuman bedanya yaitu saya berani explore cari-cari yang gratis. Jadi saya googling, iseng-iseng gitu kadang-kadang. Bedanya saya mau doang. Tadi Ibu lihat yang sinematik itu yang itu kan orang banyak yang nggak di awal-awal saya kasih tahu orang nggak ada yang percaya itu PowerPoint. Iya, kadang-kadang kayak gitu karena kan dia pikir kan biasanya begitu aja. PowerPoint kan begitu toh, cuman bulat-bulat gitu. Gak taunya PowerPoint itu bisa canggih banget sebenarnya. Cuman kita mau mendalami apa enggak? Memang benar itu yang Ibu bilang itu. Kalau kita mau mendalami. Jadi apa?
jadi uji kemampuan kita sendiri, bukan untuk ini itu gitu. Iya. Jadi lagi kita ngelihatnya juga nggak bosen, karena kan kita yang ngajar tiap hari kita yang ini. Jadi kita sendiri aja bosen ngelihat punya kita gitu, ih begini amat gitu kan kayaknya gitu. Jadi pengen sesuatu yang baru biar anak-anak juga suka gitu. Iya. Nah, tapi memang anak-anak sekarang. Loh, tapi fungsi kita loh Bu, memang harus membuat materi kita menarik loh Bu. Kalau nggak menarik, anak-anak nanti nggak ngeliat kita. Iya, ya kan? Jadi nggak ada sesuatu yang lain. Jadi kalau saya misalnya nampilin, misalnya kayak saya buat komik-komik gitu kan, kalau ulangan gitu kan, kalau saya kasih misalnya peringatan sama wali murid atau apa, jadi saya ininya pakai yang komik-komik begitu kan, jadi saya masukin di situ. Jadi secara halus saya, kalau mereka ada keributan, ada apa, pakai gitu. Jadi mereka seneng ditegurnya secara halus gitu. Iya. Sama tuh dengan pola saya tuh. Saya tuh juga sebenarnya akhirnya membuat anak-anak itu fokus ke saya itu, sebenarnya materi itu saya bikin wow Bu setiap saat. Baik dari slide maupun dari non-slide saya bikin wow. Nah itu yang dan saya mendapat kemudahan untuk membuat itu tuh dengan adanya multimedia. Nah, banyak guru-guru yang nggak menyadari bahwa multimedia itu kontennya aja kita bisa cari di YouTube gitu loh. Iya, lagi ngebantu banget banget mengeringanin. Makanya ya cuman di awal itu ya emang mesti agak susah karena kan kita belum ngerti, jadinya ini diapain sih, ini mau diapain gitu kan. Benar. Ini orang bisa bagus gitu, nambah lama terpacu gini, kalau mereka bisa kenapa nggak aku nggak bisa ya, toh bedanya cuma beda usia doang gitu kan, berarti ada yang salah, berarti aku yang kurang usaha gitu aja prinsipnya. Jadi nyoba-nyoba walaupun nggak sebagus mereka yang emang kuliah di sana gitu, tapi dicoba minimal jadi nggak kalah saing dah. Makanya kan kadang-kadang kalau suka ada yang yang mereka ribut ya masalah sertifikat pendidikan apa gitu, PPG gitu kan, saya mah santai aja sih, ya udahlah. Yang penting tapi kan penting Bu itu buat yang diharuskan. Tapi itu kan buat sertifikasi penting Bu. Kadang-kadang kalau kan memang udah dapat di. Ya. Jadi cuman kan kadang-kadang karena kita dapat itu kan kadang-kadang kita dipertanyakan sama mereka apa kemampuan kita sesuai sama sertifikat kita gitu kan. Kadang-kadang emang nilainya itu kebanyakan tuh teman-teman saya itu di bawah dari mereka yang misalnya cuma PPG biasa, atau misalnya mereka dari yang umum itu nah yang serdik itu selalu dianggap mereka punya keistimewaan, dianggap anak emas, dianggap kami itu nggak punya kemampuan begini begitu, cuman karena kebetulan dulu waktunya momennya pas gitu kan. Nah ya jadi ya pembuktian dirinya ya itu, jadi ketika kita udah bisa buktikan diri walaupun kita nggak S2 atau kayak mereka gitu kan yang merasa lebih pandai dari kami, ya mereka udah diem gitu. Pantas mereka dapat itu, ya berarti mereka punya kemampuan, cuman bedanya mereka nggak mau keluar gitu Jadi ya buktinya begitu aja, nggak mau berkoar-koar, ya kita liatin aja, karena kan mereka selalu lihat status kita, lihat kalau kita lagi presentasi atau misal lagi di kita suruh seminar itu suruh maju ke depan atau apa gitu. Iya. Jadi itu penting, maksudnya ya ngebantu banget. Pokoknya ibaratnya itu teknologi emang benar-benar ngebantu kita banget gitu. Jadi mempercepat kinerja. Jadi hasil itu udah masuk semua, tinggal raport itu kan udah jadi. Jadi besok tinggal ibaratnya ini besok pembagian raport bayangan gitu udah enak, kita udah nggak ngerjain apa-apa karena itu udah tercover banget sama teknologi gitu. Iya. Nah, ini Bu, saya mau tanya masukan dari Bu Maulina Suci ya. Ini untuk di MST programnya bagusnya gimana? Sebenarnya saya punya program banyak Bu. Saya belum buat program kayak bedah karya, ya kan? Terus kita buat project itu juga belum sekarang. Saya masih baru yang pelatihan ini aja. Saya maunya bergerak dulu sih teman-teman, tapi teman-teman juga kayaknya sibuk juga Bu. Jadi saya juga nggak bisa maksakan. Karena ini kan sistemnya sosial, Bu. Iya.
Begini kali Bi, kadang-kadang apa ya, walaupun kita pada sudah tua gitu ibaratnya gitu, tapi tetap mesti punya, mesti ada apa ya, reward lah ibaratnya, penghargaan gitu kan Bi ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita pelatihan gitu ya, kalau ya saya sih kalau misal buatin sertifikat cuman nama yang mereka isi di link kayaknya nggak begitu berat gitu kan Bi. Mungkin itu lebih memacu gitu ya untuk mereka juga ikut kontribusi sama kita walaupun cuman ibaratnya cuman di grup Telegram gitu, walaupun kita nggak perlu pakai Zoom gitu Bi. Jadi maksudnya kita dikasih PR gitu Bi, misalnya ini kayak sekarang nih gini, nah Abi kasih PR walaupun cuma berapa slide, kami harus kerjakan gitu kan. Nah nanti ya hadiahnya ya itu dikasihkan apa ibaratnya ini sertifikat ya. Oke. Iya, jadi itu memicu mereka untuk bisa gitu Bi. Jadi cuman obrolan-obrolan omong kosong gitu kan, cuman karena kebetulan dimasukin grup gitu kan ya. Jadi ya cuman jadi melihat-lihatan aja tanpa ada usaha apapun juga gitu kan. Jadi yang mau yang tadi juga PR lupa saya kasih lagi, Pak. Udah saya siapin PR-nya. Aduh. Iya kan kalau minimal kayak saya itu kan kadang-kadang dulu kalau kita ngetik itu kan biasa manual aja Bi. Nah ternyata itu Word itu bisa semuanya otomatis gitu, buat dokumen itu semua bisa kita lihat dan bisa kita nggak lihat satu-satu gitu Bi. Jadi kan itu, nah kan ikut pelatihan itu kayaknya manfaatnya banyak banget gitu. Gimana cara kita mundurin ini walaupun nggak ngerubah, jadi nggak ngerubah kesatuan yang mesti berantakan gimana. Jadi kita udah tahu tempat-tempatnya gitu. Nah itu satu yang baru kan bagi saya karena waktu dulu kan kita buat babnya manual Bi, bab 3 ingin terpindah gitu. Nah ternyata gampang ya, pantesan mereka ini ya, cuman ya mesti tahu triknya, mesti tahu ilmunya gitu kan, dan nggak perlu juga ternyata kuliah di tempat ini ternyata kita bisa kalau kita mau gitu kan. Nah itu continue gitu, walaupun seminggu itu kami harus belajar yang itu terus. Nah yang saya lihat itu saingan kita tuh yang belajar di situ tuh yang di itu tuh rata-rata ya itu yang apa S2 itu tetap nggak lulus dia, ada yang nggak lulus. Oh gitu ya? Jadi kita ada itu kan ada daftarnya nggak lulusnya itu mesti absen itu. Jadi kita bisa lihat siapa yang nggak lulus sama yang lulus gitu. Nah itu motivasi kita. Kalau ternyata kita bisa loh gitu bersaing sama dia, berarti besok-besok lagi kita mesti punya keyakinan. Yang penting yakin aja kita. Jadi yang tutornya nerangin itu kan ada rekamannya kayak Abi gitu kan share gitu. Nah itu kalau saya kan sering ketinggalan saya pelajarin lagi, saya catat bisa satu-satu. Mesti klik ini, mesti kontrol ini dipakai, mesti ini. Jadi itu kepacu saya sendiri gitu. Kalau orang bisa, saya pasti mesti bisa gitu. Minimal untuk diri saya, untuk nanti saya punya cucu atau apa gitu kan bermanfaat untuk mereka saya ajarin. Gitu kan. Iya, jadi ya itu. Jadi udah kayak orang bener kan kata orang ini. Mama kayak orang bener aja. Gitu nyatet gitu dari apa yang diterangin tutor itu kayak Abi gitu. Itu kan begini. Nah itu tuh saya catat, cuman bedanya saya mah kadang-kadang orangnya karena mereka kan orang hebat semua rata-rata golongannya juga bagus-bagus, jadi saya mah kadang-kadang lebih banyak diam aja, cuman harus yang kerjain ya saya kumpulin gitu. Nah ketika itu berhasil ya seneng sendiri aja. Tapi kalau Bu Suci udah biasa melakukan itu, insya Allah orang akan heran karena gini Bu. Maupun dia kalau di sekolah tinggi dia nggak pernah mau nyoba, dia nggak pernah mau eksperimen, itu juga gagal. Semua yang ikut peserta pelatihan saya kalau dia mau nyoba itu sukses. Cuma kalau setelah pelatihan dia juga nggak ngerjain PR, setelah itu juga nggak nyari-nyari, ya percuma juga. Padahal di tempat saya intinya saya ajarin belajarnya. Ini kayak tadi kan saya kasih tahu, Pak cari linknya di sini, cari linknya di sini, kalau yang animasi di sini kan gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau di saya tuh malah saya dorong setelah itu belajar sendiri. Kenapa? Sebenarnya internet tuh sudah menyediakan semua, Bu. Bisa dikatakan 95% sudah ada semua di internet. Yang jadi masalah kita mau explore, ya. Terus kalau memang cari sendiri kelemahannya, akhirnya butuh waktu lama karena kita kadang-kadang nggak tahu ada potensi itu. Iya, nggak tahu. Kalau dari sini misalnya setelah ngobrol, oh ternyata bisa atau begini, cari dong. Nah, kita udah tahu tuh. Nah, itu udah mempermudah benar. Jadi jalan pintasnya lebih gampang gitu, jadi nggak pusing. Jadi fungsinya guru itu kalau saya lihat sih itu kita shortcut ya. Jadi daripada ibu capek-capek nyari, karena kalau ibu nyari satu-satu ya, Vega tuh bagus Bu. Iya, ketemu tapi enggak. Dia nggak ada animasinya gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang nggak tahu sama sekali. Wah ternyata ada template ya gitu loh.
Itu ada yang nggak tahu sama sekali. Ada yang udah tahu tapi nggak tahu yang ada animasinya. Nah, untuk mencari yang animasinya banyak itu ada beberapa, sebenarnya ada sekitar 6 gitu kan. Nah, apa dia tahu semuanya kan nggak tahu, Bu. Nah, fungsi guru itu akhirnya ngasih tahu, ini loh, sini udah ada di sini, ini udah ada. Ya, silakan pelajarin ini gitu. Nah, cuman kan step-stepnya banyak, Bu. Itu kayak tadi kan sinematik ya, ada lagi yang tutorial. Tutorial itu nanti lain lagi. Tutorial itu dia kayak urut-urutan untuk melakukan sesuatu, itu lain lagi. Ada yang untuk openingnya, nah itu kayak gitu-gitu tuh Bu, yang ini masih ada yang admit loh Bu, masih ada yang daftar nih Bu. Saya okein aja nggak apa-apa. Orang dia okein aja nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol. Orang saya itu Bi akhirnya jadi tahu loh ngakalin cara ngambil gratis itu Bi, yang kalau kayak Canva itu kan suka bayar. Saya tuh nggak suka nyoba-nyoba Bi. Kalau orang-orang kan suka nyoba ntar berapa hari. Saya mau orangnya pelupa Bi, takutnya ntar lupa kemakan kan gitu. Makanya saya nggak pernah nyoba Bi, nggak pernah ngeklik nih saya coba uji coba. Enggak Bu, gini Bu. Misalnya Ibu nyoba, tandanya ke makan itu emang Ibu punya rekening yang di ini kan nggak, paling kan stop. Nggak masalah, dicoba aja. Paling enggak, makanya bukan, kalau saya mah karena orangnya masih pemikiran saya ya emak-emak banget gitu. Nah, kadang-kadang saya jadi ketemu loh Bi sama yang caranya gimana caranya itu bisa jadi gratis gitu kan. Karena secara nggak sengaja saya kadang-kadang mahamin kenapa dia mesti ini gitu ya. Nah, nggak sengaja itu karena saya uji coba ternyata malahan dapat gratis dengan sendirinya. Rupanya mungkin emang sistemnya begitu Bi. Jadi dia ngelihat kayaknya kalau kita sering menggunakan dia gitu kan. Jadi kita dapat penghargaan dari aplikasi tersebut ternyata Bi gitu. Oh, gitu nah, ya. saya dengan sendirinya kan iya, makanya saya bilang, saya kan orang ngomongin ini kok gitu. Ntar teman saya bilang, nggak bisa Ibu kalau nggak gini. Nah, ternyata emang dipakainya gimana? Ya waktu itu pakai begini. Oh, ternyata karena mereka bukan pemakai ini aktif Bi gitu kan. Oh, ternyata begitu ya. Berarti itu terbaca karena kan akun kita Bi yang didaftarkan ke sana gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya jadi paham Bi. Nah, kayak ada aplikasi tertentu yang bisa yang gambarnya bisa dirubah-rubah gitu kan. Tadinya kan itu berbayar Bi kalau ini kan. Nah, saya emang orangnya dasarnya mungkin orangnya jadul Bi, nggak mau nyoba-nyoba. Nah, karena saya sering make Bi gitu kan, ada tanda cap airnya gitu. Saya betein banget sih, ketahuan banget sih. Kita pakai nggak apa-apa Bu. Ternyata itu artinya kita kan mau ternyata pas saya pakai sering tuh Bi, saya pakai sering itu hilang loh Bi. Gitu ya. Iya, canggih dong. Dapat penghargaan. Makanya saya bilang, oh ternyata begini. Maksudnya seneng sih. Jadi mungkin emang udah program mereka kali begitu. Maksudnya mereka ngasih penghargaan lah sama kita karena kita dianggap kan karena memenuhi lah ibaratnya gitu. Karena kan kita yang make-make itu tuh biasanya emang benar-benar untuk orang yang bukan untuk sekedar hiburan Bi. Jadi kan karena ada yang harus dipenuhi ternyata. Karena kan kalau saya pakainya maksimal terus Bi. Misalnya mesti pakai 50 foto tuh saya pakai semua Bi. Jadi untuk ini anak-anak siswa saya itu kan gimana mereka gini lagi ngerekam ini ntar pindah gitu kan ininya ntar dia berputar ntar begini. Nah terus saya pakai terus Bi. Nah rupanya itu terbaca kayaknya Bi gitu. Ya, makanya saya bilang oh ternyata kayaknya aplikasi itu rata-rata begitu gitu. Nah jadi kadang-kadang ilmu itu tuh kita bisa dapat tuh Bi karena kita coba Bi, bukan karena kita maksudnya pengen gini gitu. Jadi ternyata karena iseng nyoba aja ya. Iya benar. Makanya kadang-kadang kalau orang ini coba aja gini. Kata saya sih emang yang bukan pernah emang bukan pengguna itu Bi. Jadi saya ya penggunanya yang maksimal gratisan. Makanya dengan sendirinya toto dia terbuka gitu. Ya syukur alhamdulillah sih gitu karena mungkin yang kayak orang kayak saya nggak banyak kali Bi. Jadi aplikasi juga ngebaca. Oke. Nah, saya tuh suka yang kayak gitu-gitu. Ini ada lagi yang gabung nih, masih ada yang gabung nih 7 orang gini. Bu Eni, Bu Feni gimana kabarnya? Masih sama kita nggak apa udah ngilang nih? Masa ngobrol cuma berdua itu tadi? Bu, ini mana? Ngobrol lebih, saya juga masih. Bu Feni, ya ini Bu Feni. Dari mana Bu Feni? Dari Pekanbaru, Riau Pak. Oh iya. Maaf Bu ya, saya saking banyaknya. Lupa Bu. Pokoknya
setiap yang baru tuh saya tanya aja lagi dari mana. Saya tuh dari tadi tuh serius menyimak Pak Abi karena PowerPoint saya tuh masih 2010 masalahnya. Jadi saya masih ini ya, artinya intinya saya pertama kali tuh harus download dulu yang 2019 itu yang ada di otak saya. Iya.